Shalom. Mari kita mau bersukaria buat Tuhan. Musik. Yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Katakan Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyatakan bahwa kita mau mencintai Yesus. Karena cinta Yesus begitu kuat. Cinta Yesus begitu menyembuhkan. Cinta Yesus menenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mencintai Engkau Yesus. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, inilah kami ya Bapa. Kami adalah anakmu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Oh pakailah kami Tuhan, oh sesuai dengan rencanamu. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Inilah kami anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah Aba Bapa kami. Haleluya. Oh. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, gayakanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini di mana kami boleh dipertemukan kembali melalui pelayanan LOB Ministry dalam ibadah online. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Biarkan hari ini kembali kami boleh mendapati Engkau baik adanya, Engkau mengasihi hidup kami, dan terpuji nama-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya bersama kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami buka hati kami buat firman-Mu, dan kami siap terima berkat firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap sama terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa melalui pelayanan LOB Ministry dalam ibadah online. Ini merupakan satu sukacita karena kita tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Hanya karena jaringan kita dapat berjumpa. Ini merupakan satu anugerah yang besar. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat.
karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Nah, ini merupakan nubuatan yang akan terjadi di mana ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kemenangan. Sungguh di firman Tuhan hampir semua janji Tuhan sudah digenapi, tinggal satu, yaitu kedatangan Tuhan. Jadi khotbah kami pagi hari ini adalah bahwa waktunya sudah sangat singkat. Di situ dikatakan bahwa ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus lakukan, Saudara? Kalau kita mengetahui waktunya sudah sangat singkat, pasti kita harus mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Tuhan. Pasti kita akan melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu bersama-sama mari kita buka dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di sana? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di situ dikatakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini penting Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita kuasai diri, saudara. Menguasai diri itu tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Menguasai diri merupakan salah satu buah roh atau satu buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terlebih, saudara, perikopnya di 1 Petrus pasal 4 ini, pembukaan ayat 7, lembaga Alkitab memberikan perikop di situ katakan hidup orang Kristen. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengaku bahwa saudara orang percaya, saudara orang yang mengasihi Tuhan, di situ dikatakan mari kuasai diri. Kuasai diri hari-hari ini, saudara. Karena kenapa? Dalam buah roh di situ dikatakan salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 itu berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalimat selanjutnya berkata begini, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Jadi penting hari-hari ini saudara dan saya menguasai diri. Apalagi hari-hari ini terlalu mudah orang terprovokasi, terlalu mudah orang terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar. Mari hari-hari ini firman Tuhan berkata, kuasai diri. Karena waktu kita menguasai diri, apa kata Amsal? Amsal pasal yang ke-16 berkata demikian. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Dikatakan Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya di situ dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini hal yang luar biasa hari-hari ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sahabat RUB, mau tidak mau hari-hari ini kita harus menguasai diri kita, saudara. Supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Terutama bagaimana kita bisa tetap bertahan, mempertahankan iman kita. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari terakhir. Iman kita sementara digoncangkan. Tapi adakah sampai hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kuasailah diri. Apapun yang terjadi, kuasailah diri. Sungguh, saudara, waktu kita menguasai
diri kita, Yakobus berkata begini. Yakobus pasal pertama ayat 19 berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Di situ kita sementara bagaimana kita menjadi pendengar, bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Mari hari-hari ini saudara, dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, pendidikan anak-anak yang tidak teratur, saudara, kita takut dengan wabah sementara yang melanda seluruh dunia. Semua orang khawatir, semua orang takut. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kuasai diri. Amin. Ya, apapun keadaan kita, kuasai diri. Yang kedua, di situ dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 tadi, di situ dikatakan, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, bagaimana kita bisa menguasai diri kita hari-hari ini untuk bisa tenang? Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi tenang ini bagaimana caranya kita bisa menguasai hati kita. Kalau tadi situ dikatakan kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, mari kita jadi tenang. Untuk menjadi tenang ini tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan persoalan yang silih berganti, di mana-mana orang susah makan, susah ekonominya. Tapi kita harus tenang hari-hari ini, karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadilah tenang, saudara. Waktu kita bisa tenang, saudara, maka kita bisa mengendalikan keadaan yang terjadi. Coba kalau kita tidak tenang. Jadi ketenangan itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana hati kita bisa menerima keadaan-keadaan yang terjadi di luar. Jadi mari hari-hari ini jadilah tenang. Apapun yang terjadi sekarang. Mungkin hari-hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang sudah tidak makan, bahkan tidak tertutup kemungkinan. Mungkin kita hari-hari ini ekonomi kita murat-marit, jualan kita susah laku. Tapi mari hari-hari ini Tuhan mau supaya dikatakan jadilah tenang, saudara. Karena waktu kita tenang, saudara, kita bisa berpikir dengan jernih. Waktu kita tenang, kita bisa ingat firman Tuhan. Waktu kita tenang, kita bisa mengendalikan hidup kita hari-hari ini. Berapa banyak hari-hari ini orang yang tidak tenang, apalagi baru-baru ini pilkada. Mungkin tidak naik atau tidak terpilih, gelisah. Karena ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Apapun yang kita alami hari-hari ini, jadilah tenang, saudara. Waktu kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Waktu kita tenang, kita bisa menghadirkan Tuhan. Waktu kita tenang, kita bisa mengandalkan Tuhan hari-hari. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan. Waktu kita tenang, saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatannya bagi kita untuk kita bisa kuat menghadapi persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu, jadilah tenang. Amin. Amin. Poin yang ketiga, di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang berdoa itu harus memiliki dua unsur. Saudara, unsur yang pertama kuasai diri, dan unsur yang kedua jadi tenang. Tujuannya apa? Supaya bisa berdoa. Saudara,
hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang kekal. Saudara, jangan hal-hal yang sementara di dunia ini menghimpit atau menekan hubungan kita yang kekal dengan Tuhan. Oleh karena itu, utamakanlah dan kejarlah hubungan kita dengan Tuhan dalam hidup ini, tanpa dipengaruhi dengan hal-hal yang sementara yang ada dalam dunia ini. Itu penting, saudara. Karena hubungan ini kita akan bawa terus sampai naik ke surga, berjumpa dengan Bapa yang kekal. Terlalu banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak bisa berdoa. Karena doa dia anggap itu hal yang sepele. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri dan jadi tenang supaya apa? Bisa berdoa. Keras Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apalagi kita ada bahwa waktunya sudah sangat singkat. Mari ambil waktu untuk berdoa. Saudara, penting ini. Kenapa? Waktu kita berdoa, Matius pasal 18 ayat 20, kita sementara melibatkan Tuhan. Saudara, kita sementara melibatkan Tuhan terlibat dalam masalah kita. Matius 18 ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu kita sementara berdoa, kita sementara melibatkan Tuhan, makanya diperlukan kuasai diri dan jadilah tenang. Ini penting. Saudara, bayangkan waktu kita sementara berdoa, mau keluar rumah, mau melakukan aktivitas. Waktu kita berdoa, apalagi waktu di situ ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan hadir. Wow, betapa hidup ini bersuka cita. Karena kenapa? Yang punya segala sesuatu itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ini jaminan bagi kita. Jadi waktu kita berdoa, kita sementara melibatkan Tuhan. Sudah. Yang kedua, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah. Ini penting. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini penting. Sudah. Waktu kita sementara berdoa, Tuhan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Coba lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Saudara, kita sementara dibenarkan dan membawa dampak. Ini penting. Mana kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup orang-orang percaya hari-hari ini? Dengan keadaan ekonomi yang murah-marit, apakah kita tetap mampu bertahan? Mempertahankan iman kita? Meyakini doa-doa kita? Bahwa waktu kita sementara berdoa, kita melibatkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan kita sementara dibenarkan dan doa kita berdampak. Berapa banyak orang Kristen yang tidak percaya lagi. Dia cuma percaya apa kata pendeta. Dia tidak percaya dia punya kuasa. Dia punya dinamos dalam hidupnya. Kekuatan Allah yang harus diimpartasikan. Mari hari-hari ini penting kita kuasai diri. Penting kita jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Dan yang ketiga, waktu kita berdoa, Yesus, Dia Allah yang menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ini jaminan. Ini jaminan. Di mana kepercayaan orang-orang Kristen hari-hari ini yang tidak meyakini doa, tidak cukup puas dengan doa. Dia terlalu percaya dengan apa kata orang. Saudara, saya tidak sementara menyudutkan hamba-hamba Tuhan,
Tapi mari bangkitkan imanmu. Saudara, Tuhan yang kita sembah sama. Roh yang menguasai hidup kita itu sama, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan ada dalam hidup saya. Mari saudara, waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada kata main-main lagi. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Waktu kita tiba. Waktu Tuhan datang. Baik dia datang secara umum ataupun kalau Tuhan belum datang, kita yang akan ke sana. Kita mempersiapkan diri kita supaya waktunya tiba. Tuhan berani berkata, sabarlah hamba yang setia, mari masuk dalam perjamuan kamu, anak domba. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat Elohim dimanapun Anda berada, mari, waktunya sudah sangat singkat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, di mana Tuhan kembali mengurapi, menguduskan, melayakkan kami melalui firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi setiap firman-Mu yang sudah keluar. Dan kami tahu firman itu akan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami terus datang memberkati Tuhan, bangsa dan negara kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam rangka Tuhan untuk bersama-sama menangani pandemi yang sementara mewabah di Indonesia, dalam rangka untuk bersama-sama menangani ekonomi yang sementara terjadi di Indonesia, dalam rangka Tuhan menangani Tuhan tingkat kesehatan yang ada di Indonesia, dalam rangka menangani tingkat pendidikan yang ada di Indonesia, dalam rangka menangani keamanan dan ketentraman bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan ada otoritas Tuhan, ada wibawa Allah Tuhan atas Indonesia, dan kami boleh melihat Indonesia dipulihkan, dimenangkan, dilawan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur semua orang-orang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan, diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga semua keputusan itu dapat dijalankan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Mari Kau memberkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bupati-bupati yang ada, camat, lurah, RT, RW, sampai ke tingkat-tingkat pribadi, lepas pribadi yang ada di Sulawesi Tenggara, setiap suku, kaum dan bahasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dikuatkan dalam sementara menghadapi pandemi yang ada Tuhan. Ekonomi kami Tuhan, mari Tuhan, biarkan kami tetap bertahan dan bertahan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan terjadi atas negeri kami Sulawesi Tenggara. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap jiwa yang menyaksikan tayangan kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun persoalan kami, apapun persoalan mereka, dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, mari tangan-Mu yang berlubang paku, mari Kau jamah, menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau melihat iman mereka. Dalam nama Yesus selamatkan, jamah mereka Tuhan, yang butuh keselamatan hari-hari ini, yang sementara gundah gulana, ragu-ragu dengan keselamatan yang dia miliki saat ini Tuhan, teguhkan imannya dalam nama Yesus Tuhan. Boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang sudah jauh dari hadirat-Mu saat ini Tuhan, kami rebut mereka dalam nama Yesus, sehingga Tuhan nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus, persoalan rumah tangga yang sementara mereka hadapi, dimanapun mereka berada Tuhan, jangan. Mereka yang butuh mujizat, mereka yang butuh kasih karunia, menyatakan kasih-Mu Bapa di sana, sehingga kami boleh melihat nama Tuhan diagungkan. Terlebih khusus Tuhan berdoa kami Tuhan bagi LOB Ministry, pimpinan semua anggotanya, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mari Engkau mengurapi, Engkau memberkati pelayanan ibadah online kayak seperti ini Tuhan. Mari Engkau menjamah Tuhan, sehingga boleh masuk Tuhan ke pelosok-pelosok desa atau dimanapun Tuhan. Berdoa kami, mari Engkau memberkati Tuhan.
Memberkati Tuhan pemimpin LOB Tuhan, sampai kepada semua anggotanya. Berikan kesehatan, kekuatan, dilimpahkan kasih karunia, dilindungi Tuhan. Mari Kau memberkati dengan berlimpah-limpah, sehingga melalui pelayanan ini Tuhan, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan kembali Tuhan ke profesi kami masing-masing. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menurunkan berkat. Turunlah kiranya berkat demi sejahtera, pertolongan perlindungan dari Bapa yang kekal akan menyertai hidupmu, akan mengurapi hidupmu, akan membuat engkau bersuka cita, akan menyertai dimanapun engkau melangkahkan kakimu, dibuat disertainya Tuhan di sana. Apapun yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu, dibuatnya berhasil di sana, sehingga satu kata, nama Yesus dimuliakan atas hidup saudara dan hidup saya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami yang hidup. Dalam nama itu kami berdoa dan percaya. Terima berkat Allah, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Immanuel.